Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan penyelidikan aksi konvoi kelompok Khilafatul Muslimin yang diduga sambil menyebarkan informasi seputar pembentukan khilafah di Indonesia. Sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Polisi Zahwani Pandra Arsyad. Selamat sore Pak Pandra. Pak Pandra, bagaimana dari perkembangan penyelidikan Pak? Apakah sudah dapat diidentifikasi siapa-siapa saja kemarin yang mengikuti konvoi Pak? Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore, Pak Zaki Arfan dan seluruh para pemirsa Metro TV dimanapun berada. Ya, kita ketahui bahwa menjelang peringatan hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni, beberapa waktu yang lalu sempat adanya viral rangkaian kendaraan bermotor dari sekelompok masyarakat yang melakukan konvoi dengan membagikan suatu brosur. Dan ini kita ketahui berada di wilayah di luar wilayah hukum Polda Lampung. Nah ini karena kejadian ini tentunya menjadi perhatian kita bersama. Bapak Kapolda Lampung, Irjen Pol Dr. Andes Hendro Sudiatno memerintahkan kepada seluruh Kapolres dan Kapolresta di jajaran agar mengidentifikasi, mendeteksi, menghimbau dan juga melakukan pembubaran apabila ditemukan hal serupa seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, kembali lagi, apakah sudah terjadi atau semenjak adanya suatu tindakan tegas yang disampaikan oleh Bapak Kapolda dan diikuti oleh para Kapolres, itu di wilayah hukum Polda Lampung tidak ditemukan sama sekali, Pak. Jadi artinya himbauan atau suatu peringatan tersebut ya sudah diindahkan. Jadi kami saat ini tidak menemukan adanya suatu rangkaian kendaraan bermotor yang membagikan brosur seperti itu. Baik. Pak Pandra, apakah juga sudah ada pihak-pihak yang diperiksa begitu Pak dan dimintai keterangan terkait dengan aksi konvoi kemarin, khususnya pimpinan atau pemimpin dari Khilafatul Muslimin ini sendiri Pak? Ya, baik Mbak. Jadi tadi saya katakan bahwa kejadian tersebut terjadi di wilayah beberapa wilayah yaitu di Polda yang berada di luar wilayah hukum Polda Lampung. Tentu kami saat ini melakukan koordinasi antar Polda. Tentunya dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam hal ini melakukan koordinasi dalam penyelidikan hal tersebut sesuai dengan lokus dan tempus delicti tersebut. Nah, penyelidikan ini kami akan melakukan backup terhadap penyelidikan tersebut. Namun sampai saat ini di wilayah kami tegaskan tidak ditemukannya ada suatu kegiatan konvoi kendaraan bermotor sebagaimana yang tadi kami jelaskan. Baik. Jadi ini di luar dari daerah dari Polda Lampung sendiri, tetapi ada koordinasi yang dilakukan terkait hal ini. Pak, untuk mencegah hal ini serupa terjadi, apalagi ini kan juga ada indikasi atau dugaan bahwa kelompok ini mengarah begitu misalnya kepada tindak terorisme dan lain-lain, meskipun ini dibantah begitu Pak. Apa kemudian antisipasi yang dilakukan dalam koordinasi oleh Polda Lampung dan juga lainnya Pak? Ya, baik. Jadi kita kemarin ketahui bahwa lahirnya Pancasila itu adalah tanggal 1 Juni, di mana oleh para pendiri negara ini atau the founding fathers dengan beberapa butir-butir ini yang harus menjadi perhatian karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Nah, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini, kami senantiasa bekerja sama dengan para pemangku kepentingan yang ada, termasuk instansi-instansi terkait yang lainnya. Jadi dari upaya preemptif, kemudian upaya preventif, kemudian juga kolaborasi tersebut, jadi tidak semata-mata hanya represif saja. Kami bersama dengan BNPT, kemudian juga dengan Densus 88, termasuk dengan kementerian ataupun dengan dinas terkait itu dikaitan dengan Kementerian Pendidikan, kemudian juga dari bidang-bidang lintas sektoral yang lain seperti lintas tokoh-tokoh informal kami libatkan. Ya di sini adanya namanya deradikalisasi, kemudian juga adanya kontra radikal, kegiatan-kegiatan tersebut tentunya kami harus memulai dan pemahaman ini harus secara komprehensif. Dan artinya bagaimana kita memahami nilai-nilai Pancasila ini dimulai dari sejak
warga masyarakat itu masih dalam usia tumbuh kembang. Ini yang kami lakukan sampai saat ini. Dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, sampai di universitas. Kami bekerja sama dalam menangkal dari paham-paham yang menjadi nantinya akan tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, kita mengetahui terjadinya radikalisme itu sampai dengan terorisme itu diawali dengan adanya suatu intoleransi antar suku, agama, ras, dan antar golongan, kemudian menjadi radikal yang menjadi teroris. Nah, inilah Polri saat ini dengan program presisinya tentunya harus mampu memprediksi, kemudian meresponsibilitas dan transparansi keadilan. Artinya, potensi-potensi gangguan itu agar tidak menjadi ambang gangguan, apalagi menjadi gangguan nyata. Dan peran ini tidak hanya Polri, tetapi seluruh para pemangku kepentingan, seluruh lapisan masyarakat harus mendukung kegiatan ini. Begitu, Mbak. Baik. Pak Pandra, ini kan organisasi yang sudah berdiri cukup lama, begitu Pak. Selama ini bagaimana pengawasan dari pihak kepolisian terkait dengan aktivitas dari organisasi ini? Apakah memang ada hal-hal yang misalnya mencurigakan, begitu Pak? Apakah juga mungkin ada perhatian khusus juga yang diberikan oleh pihak kepolisian terkait aktivitas dari organisasi ini? Ya, dari organisasi ini kita ketahui kita selama 2 tahun, artinya kita dilanda pandemi COVID-19. Bahkan sampai saat ini pun juga masih berlangsung. Tetapi saat ini kita sudah bisa mengendalikan laju artinya penularan COVID-19 ini. Dari salah satu kelompok ini pun juga sudah pernah kita lakukan tindakan tegas. Artinya sempat melakukan suatu tindakan-tindakan, melakukan jalan kaki, kemudian juga untuk kegiatan di saat itu PPKM telah diberlakukan level 4 dan kami sudah melakukan suatu proses tindakan tegas ya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 ya, Undang-Undang tentang wabah penyakit. Jadi terhadap kelompok tersebut sudah kami lakukan suatu tindakan tegas dan ini yang bersangkutan pun juga salah satunya sudah kita proses secara hukum dan ini sudah dibuktikan adanya keputusan pengadilan di mana yang kami terapkan pada saat itu adalah Undang-Undang tentang wabah penyakit. Yang ini sudah diputus bersalah selama hukuman 3 bulan 5 hari. Begitu. Baik, baik Pak. Kemudian bagaimana dengan aktivitas ataupun juga masyarakat di sekitar terkait dengan organisasi ini? Seperti apa hubungannya? Apakah mereka memang aktif begitu Pak? Kalau kemarin kan bentuknya konvoy, kemudian menyebarkan selebaran. Nah selain itu bagaimana kemudian organisasi ini merangkul agar anggota atau pengikutnya semakin banyak Pak? Ya, ini berbagai cara yang dilakukan kelompok tertentu ini. Nah inilah yang akan kita lakukan. Artinya segala penyelidikan yang dilakukan dari polda-polda yang dilintasi tersebut itu akan menjadikan bahan keterangan kami ataupun juga bahan untuk kami melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tapi sampai sejauh ini kami tetap melakukan upaya deteksi dini dan deteksi aksi. Jangan sampai paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu tetap berada atau tetap artinya ini yang harus kita lakukan. Peran-peran kami melalui peran selain pada kepolisian, tentunya juga peran dari seluruh warga masyarakat. Dalam hal kita mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Demikian, Baik. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Polisi Zahwani Pandra Arsyad sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih Pak Pandra.